Kalau untuk penghasilan sendiri nih Mas Bayu, kan Mas Bayu udah beberapa kali ya nyobain dengan berbagai pekerjaan di Indonesia gitu ya, fotografer, videografer dan lain sebagainya. Nah, kalau di Barcelona sendiri lebih menjanjikan kah atau gimana? Lebih gede gitu kan? Langsung sebut angkanya atau gimana? Kan di Indonesia kalau kita lihat apa namanya job Kurikulum? no kalau kita cari pekerjaan di Indonesia CV. ya Title nggak ada ya? kadang-kadang bilang maksimum sampai 27 tahun. 27 tahun. Aku bilang 27 tahun di sini di Spanyol atau di Eropa itu kamu di paling atas di karir profesional kamu. Jadi kenapa orang 30 atau 35 nggak bisa dapat pekerjaan? Ngebahas tentang mu'alaf tadi berarti ya. Keluarga tanggapannya gimana Clara? Apalagi kan ya kita kalau misalnya bicara mengenai muslim gitu ya, kadang di luaran situ kan ya tadi juga Clara udah bilang, kadang orang-orang punya pandangan yang apa ya? Tapi Spanyol dulu negara muslim, Andalusia dulunya ya. Nah, tapi gimana tanggapan keluarga ketika Clara mutusin untuk mu'alaf? Mereka saya punya komunikasi sangat bagus sama orang tua saya, sama kakak saya. Jadi untuk kami penting banget banyak ngobrol, sering ngobrol dan sering komunikasi. Jadi mereka selalu kenapa kita bisa mengerti, karena mereka sangat support saya dan selalu percaya sama saya. Jadi mereka percaya apa yang saya pilih itu mereka percaya akan bagus untuk saya, dan aku apresiasi, alhamdulillah mereka kasih kebebasan untuk pilih apa yang saya mau untuk hidup saya. Jadi awalnya Bayu the first trip dari Bayu ke Spanyol, dia ketemu keluarga, ketemu kakak saya, dan dia bikin kayak lamaran, bukan mungkin lamaran ala Indonesia, tapi intinya dia ngobrol sama keluarga saya. Dan ada satu momen kakak saya selalu protektif karena dia lebih besar, lebih besar, dan saya anak kecil di keluarga, dan dia selalu pengen proteksi saya. Jadi dia pernah bilang ke Bayu, jangan bikin Clara berubah, karena Clara itu orang yang sangat punya banyak penasaran untuk dunia, orang traveler. Jadi Clara bisa bebas, tapi jangan terlalu banyak bikin Clara berubah. Something like this, no? Dia bilang, karena dia khawatir jangan sampai Clara juga menjadi seorang yang berbeda. Gitu. Akhirnya setelah beberapa tahun mereka bisa lihat dengan mata sendiri. Kepercayaan itu sebenarnya sesuatu yang private, sesuatu yang kita punya masing-masing, dan kita bisa punya banyak teman dari agama berbeda, kita bisa traveling, kita bisa punya hidup yang sangat normal, dan itu sebenarnya sesuatu yang private. Justru banyak orang di channel kami, ayo liatin bagaimana Clara sholat. Atau ayo liatin bagaimana, pokoknya banyak orang yang pengen lihat. Tapi kami di channel kami selalu bilang itu bagi kami sesuatu yang private. Dan sesuatu yang bukan untuk dipamer. Jadi ya itulah, karena setiap orang punya ritme berbeda, apalagi saya yang baru mulai belajar. Karena kami percaya bahwa ibadah kami belum bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, jadi kami belum mau menunjukkan bagaimana cara kami beribadah. Itu sih nilai moral kami. Ya, dan tentu saja juga ibadah itu kan hubungan kita dengan Allah vertikal gitu. Jadi apapun itu ya ngapain gitu, yang penting kita terus tetap belajar gimana menjadi muslim yang lebih baik. Nah, horizontalnya yang kebaikan yang disebar di channelnya setengah bule ini ya. Setengah bule ini gitu ya. Tapi ada perasaan beda bagaimana nggak akhirnya ketika mualaf, ada yang berbeda nggak gitu ibaratnya? Mungkin kan nggak boleh apa yang haramnya tuh ya, banyak beda ini, ya, nggak boleh makan itu tuh gimana? Kamu kan biasanya misalnya belum kemarin ini nggak, misalnya kayak nggak boleh makan daging babi gitu, atau nggak boleh apa gitu, namanya minum hammer gitu ya. Nah
Itu gimana tuh? Tadinya kan nggak apa-apa, tiba-tiba nggak boleh, itu gimana? Nggak terlalu berat untuk saya, maksudnya dulunya juga sebelum kenal Bayu juga saya di awal masa lalu saya mungkin saya keluar party atau clubbing di sini, tapi sebelum kenal Bayu saya udah nggak suka. Saya lebih senang gini, pergi ke gunung, trekking atau saya orang aktif. Jadi kami fokus untuk olahraga banyak, sering main-main ke alam. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang bisa dibilang, oh Clara sekarang ini nggak boleh lagi, maksudnya nggak terlalu berat. Nggak ada pressure ya? Karena dulu juga bukan penggemar untuk mengonsumsi itu, jadi ketika itu juga nggak terlalu banyak berubah gitu kan. Jadi sempat saya berpikir ini Clara ini boleh macam apa, minum alkohol, enggak mabok, enggak ngerokok, enggak gitu, jadi boleh apa sih ini? Mungkin itu juga mungkin packagingnya aja boleh ya. Tapi mungkin itu salah satu daya tarik juga mungkin ya buat Mas Bayu gitu kan. Jadi setidaknya ya mungkin kita kan sebagai muslim gitu ya, ada beberapa yang memang tidak boleh, aturannya memang sudah ada gitu. Sedangkan Clara yang dulunya yang ateis gitu ya, yang sama mungkin ya nggak terlalu banyak aturan lah gitu mungkin ya. Kalau salah tolong dibenerin, koreksi ya. Nah terus tiba-tiba jadi muslim, terus ditambah lagi dengan ada aturan-aturan, tapi nggak ngebuat Clara jadi merasa tertekan ya, karena memang Clara juga nggak terlalu suka hal-hal begitu. Benar-benar. Nah mengenai kehidupan nih sekarang nih, lebih susah mana hidup di Jakarta atau di Spanyol? Beda-beda. Jadi kita selalu bilang ada pro dan kontra, tinggal di sini dan tinggal di Indonesia. Dan kami belum tentu kita akan tinggal di sini selalu ya. Maksudnya kami sangat terbuka untuk mungkin nanti ke depannya 1 atau 2 tahun lagi ke depannya mau pindah ke Indonesia lagi. Jadi kita benar-benar terbuka dan going with the flow sedikit. Apa yang kita pengen sekarang atau apa yang lebih bagus untuk kami sekarang kita akan ikutin. Sekarang kami lagi di Spanyol. Salah satu reason atau alasan kenapa kami pindah ke Spanyol, saya capek sama macet di Jakarta. Enak ya, kalau macet, aduh capek banget sama macet, pindah lagi ke Spanyol. Kalau kita pusing mau kemana? Kita lagi di Jakarta, aduh capek banget ya, pindah ke Pasar Minggu, dekat juga. Saya juga dia mulai freelancer, videographer sama fotografer. Jadi karena dia juga bebas, dia bisa pilih. Jadi kami ya udah kita cobain aja gimana kalau kamu lanjut videografi dan fotografi di Spanyol sambil kamu juga belajar satu bahasa baru dan kamu punya kesempatan untuk tinggal di Eropa. Ayo kita cobain aja. Terus kita pindah ke sini. Dan salah satu alasan juga Bayu, saya pengen dekat sama orang tua saya pas pas hamil dan melahirkan. Karena kayaknya dekat ibu sendiri itu nggak bisa kalau jauh. Jadi itu salah satu alasan kenapa kami sekarang di Spanyol. Oke, berarti udah berapa lama tinggal di Spanyol sekarang? 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau untuk Mas Bayu nih, otomatis kan harus ada adaptasi. Sedangkan di Indonesia kan, di Jakarta hektik banget, terus ya dengan kehidupan kita udah sibuk dengan pekerjaan yang ada gitu. Nah, Mas Bayu sendiri kalau di Barcelona gimana nih adaptasinya? Terus mulai sempat homesick juga nggak sih? Iya, shock budaya yang saya dapat adalah ketika saya mulai eksplor si kota ini sendiri dan mau mulai bekerja, saya menggunakan transportasi umum bis waktu itu dan kereta. Di kanan kiri saya, maaf itu banyak yang ciuman, udah kayak di film-film gitu, cepak gitu. Umur 17 tahun, 16 tahun udah, mungkin kalau kita mungkin akan dibilang bahwa wah kamu tidak berbudaya gitu, tapi kalau di sini kan udah sangat normal gitu. Terus ketika saya mulai bekerja di sini gitu ya, mereka karena di kantor ini sedikit asing sama orang Asia gitu, treatment yang saya dapat itu agak berbeda. Ketika saya masuk di meja ini,
saya dikasih kue sama cewek-cewek, terus saya dikasih kopi, kasih minuman gitu. Seperti itu saya report sama Clara gitu. Terus ada yang ngajakin makan siang, kayak gitulah gitu. Jadi benar-benar yang seperti itulah cara saya menghadapinya gitu. Itu gimana ketika banyak cewek-cewek bule? Dulu nyari cewek bule gitu, tiba-tiba cewek bule datang ke meja gitu. Dulu kan nyari-nyari cewek bule, sekarang tiba-tiba cewek-cewek bule datang ke meja, ngajak makan siang, segala macam. Itu gimana tuh? Waduh. Itu godaan setelah menikah seperti itu, Mas. Tapi Clara gimana? Lebih cemburu kalau Mas Bayunya digodain sama bule atau orang Indonesia? Saya cemburu justru waktu saya pernah cemburu waktu di Indonesia karena dia kadang-kadang maksudnya ketemu cewek di jalan, terus misalkan dia ngobrol sama orang di jalan, terus aku kayak siapa ini, maksudnya kenal banyak cewek dan orang sangat sosial. Dan di sini di Spanyol apa ya, lebih bisa bilang karena sesudah menikah kami tenang banget, maksudnya kami sangat percaya satu sama lain. Jadi sebenarnya dari situ ke dari momen nikah ke sini nggak pernah maksudnya cemburu atau kayak gitu. Malah saya senang karena gini, banyak orang apa namanya dari luar negeri yang datang ke sini. Aku takut awalnya gimana ya, semoga Bayu nggak dapat rasisme. Iya. Oh, rasisme. Ya, tapi untungnya cuma ada satu kali satu kali selama 3 tahun. Oh, 2 kali kemarin. Cuma satu atau 2 kali yang dibilang kayak orang Cina. Kayak orang Cina. Orang Tapi Cina karena mereka juga nggak tahu kan, orang di sini nggak terlalu banyak orang Indonesia, dan muka Bayu nggak bisa bilang apa ya, dia mix sipit Jepang tapi kulitnya coklat, jadi orang di sini nggak tahu. Dan untungnya alhamdulillah dia nggak pernah ada masalah sama sekali, justru terbalik, banyak welcoming, diapresiasi di sini. Diapresiasi, dia jadi model. Oh iya bener. Gimana ceritain tuh? Ini unik nih. Gimana di sana memang kebutuhan dari dunia modeling sana justru sesuatu yang beda gitu ya? Mereka cari banyak orang Asia untuk modeling, dan orang tinggi Asia mukanya kotak kayak gitu ya, profil Bayu banget. Akhirnya gimana jadi? Jadi sekarang aktivitinya Mas Bayu ini sebagai apa nih? Model atau foto juga, model juga gitu? Fotografer, videografer, atau ada pekerjaan lain? Sekarang apa? Sebenarnya kalau saya bekerja di sini officialnya dulu sebagai retoucher untuk foto di Mango, untuk brand Mango. Terus udah itu retoucher edit foto. Terus sekarang yang officialnya adalah saya bekerja sebagai animator dan videografer di sini untuk salah satu brand kecantikan di Spanyol. Sama kita setiap Sabtu Minggu lagi ada video wedding. Nanti abis ini ada video wedding abis ini. Setelah ini 3 jam nanti kami mulai ada kayak pernikahan. Di sini pernikahannya full day, jadi kami berdua datang untuk video. Saya bantu Bayu. Oh jadi saat video wedding, ini grupnya cuma kalian berdua nih? Cuma berdua. Keren, enak banget ya. Kalau di sini kan kayaknya banyak kan gitu ya. Enjoy banget karena maksudnya weekendnya tapi nggak kerasa kayak pekerjaan. Kami sangat enjoy banget dan bisa datang berdua. Karena mencintai pekerjaannya. Enak. Iya. Dan lagi pula yang didatengin orang menikah gitu kan. Jadi kayak refleks balik gitu ya. Waduh, ternyata diingetin terus ya. Wow, berharganya menikah sampai jadi nggak sengaja kita sering juga kan, kita kan termasuk MC kondang, maksudnya MC kondangan gitu ya. MC kondangan gitu. Jadi orang kawin nonton orang menikah, kita juga dapat pengingat lah gitu bahwa waduh, ternyata menikah itu sesuatu yang sakral, indah, yang disia-siakan gitu. Sekarang termasuk wedding, video wedding termasuk itu juga nih. Betul. Tapi kalau di Barcelona tuh termasuk yang susah nggak sih untuk nyari kerja? Saya mau bilang susahnya takut salah ya, tapi yang saya dapatkan adalah saya tidak punya pendidikan yang cuma sampai SMA. Saya tidak punya, bahkan ijazah SMA saya tidak ada. Saya di sini dites beberapa kali, saya dites sama kantor saya tidak ditanyain ijazah.
Saya cuma ditanya kemampuan kamu apa, karena kebetulan kemampuan saya di dunia industri kreatif. Jadi mereka tidak mempertanyakan kamu kuliah di mana, sekolah di mana, sama sekali tidak. Cuma kamu bisa nggak melakukan job desk ini? Kamu mau nggak coba trial tes ini gitu? Ya seperti itu gitu. Bagusnya di sini ini, maksudnya mereka nggak hanya, bukan yang penting kuliahnya, tapi pengalaman. Kan di Indonesia kalau kita lihat apa namanya job Kurikulum? No, kalau kita cari pekerjaan di Indonesia, CV. ya. Oh, title nggak ada ya? No, kadang-kadang bilang maksimum sampai 27 tahun. 27 tahun. Aku bilang 27 tahun di sini di Spanyol atau di Eropa itu kamu di paling atas di karir profesional kamu. Jadi kenapa orang 30 atau 35 nggak bisa dapat pekerjaan gitu. Di sini memang sampai umur 40, 45, 50 siapapun welcome untuk kerja gitu. Iya. Saya datang ke kantor pakai celana pendek, pakai flip flop. Oh, jadi santai banget ya. Kerja berasa kayak holiday aja. Berarti emang skill yang dicari di sana ya, skill, kemampuan gitu, hasil gitu ya. Nah, tapi saya juga penasaran nih, kalau untuk penghasilan sendiri nih Mas Bayu. Kan Mas Bayu udah beberapa kali ya nyobain dengan berbagai pekerjaan di Indonesia gitu ya, fotografer, videografer dan lain sebagainya. Nah, kalau di Barcelona sendiri lebih menjanjikankah atau gimana? Lebih gede gitu kan? Langsung sebut angkanya atau gimana? Feel free, bebas. Bebas, mau sebut boleh kan juga nggak apa-apa. Siap. Karena saya belajar dari Clara itu bukan untuk ngambil pick point untuk menjadi sombong takaburnya, tapi untuk memberikan edukasi bahwa ketika kita membuat desisi pindah ke sini, ya ini akan saya gambarkan di channel YouTube-nya Setengah Bule gitu. Untuk pendapatan sendiri sekali wedding itu, untuk sekali wedding itu kita bisa dapat sampai 33 juta sekali wedding. Itu kan sekali tiap minggu. Terus untuk gaji saya sebulan sekitar 25 juta itu minim banget gitu ya. Karena harusnya maksudnya di level basic gitu ya. Terus untuk gaji dari YouTube kita bisa sampai sebulan 60 juta dari YouTube-nya aja. Nah, ini menunjukkan itu teman-teman ya, ibaratnya peluang itu di dunia kreatif itu terbuka lebar gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin waktu di Jakarta struggling gimana gitu, ternyata pas di sana banyak peluang-peluang pintu yang terbuka gitu. Nah, kalau boleh tahu, hidupnya juga mahal nggak di sana? Ya. Kontrak berapa misalnya? Bukan penghasilan dapatnya gede, tapi pengeluarannya gimana? Juga gede juga nggak gitu? Biaya hidup sebulan kita ngabisin biaya untuk makan, kalau dirupiahkan sebulan kita 4 juta. Terus biaya kita sewa tempat ini itu 10 juta. Biaya listrik berapa? Totalnya sekitar apa ya? 17 juta. 17 juta per bulan untuk. Berarti sekali job wedding aja udah nutup ya sebenarnya ya? Betul. Waduh. Di sini di Spanyol nggak ada, orangnya nggak nikah sepanjang tahun. Di sini ada kayak high season. Iya. Karena kalau musim dingin orangnya nggak bikin pesta-pesta acara karena ya kedinginan. Ya nggak bisa ya. Apalagi banyak kan outdoor ya mungkin ya. Kan outdoor, musim panas kayak gitu. Jadi kita lagi cari itu kalau bisa high seasonnya. Salah satu plannya adalah gitu. Kalau misalkan nanti kita tinggal di Indonesia, salah satu plan pulang ke Spanyol setiap tahun untuk mengcover high seasonnya wedding. Mohon maaf menyebutkan angkanya Mbak, karena bukan maksudnya mau menunjukkan angka, kamu harus begini menyombongkan hasilnya, enggak, tapi menunjukkan bahwa pekerjaan di sini hasilnya seperti ini, dengan ketika kamu tidak memiliki ilmu yang tinggi atau sekolah tinggi, jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu, karena hasil kamu itu ya kamu yang membuktikan itu aja sih sebenarnya. Fotografi juga sangat mahal. Jadi kadang-kadang kita satu wedding dapat banyak tapi beli lensa baru. Habis juga. Tapi di sini memang kalau diutarakan begitu lumayan menjadi pemicu gitu ya teman-teman. Dan membuka mata ya. Membuka mata bahwa peluang itu dia Allah kasih kesempatan rezeki itu banyak gitu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana effort kita nyarinya. Ini buktinya nyari. Mungkin di Jakarta, waduh ini kayaknya kesempatan tersebut udah keisi nih dengan kemampuan cari lahan baru. Buktinya berhijrah berarti mereka semua nih ke Barcelona ibaratnya untuk mendapatkan itu. Ini luar biasanya adalah bahwa pekerjaan sejenis itu dihargai cukup ideal ya ibaratnya. Dihargai yang
apa namanya baik gitu. Jadi kalau teman-teman semuanya memiliki kemampuan, nah jangan takut untuk kayak kemarin sebelum ini kita juga wawancara chef ya. Mungkin kalau di Indonesia banyak katanya ketika di Amerika dihargainya mantep. Jadi teman-teman semua ini sebuah apa namanya input dan info juga buat kita semua. Dan kita harus mengapresiasi diri kita gitu. Jangan ngerasa bahwa mungkin di luaran ya kita setuju ya dengan mendapat pendidikan yang lebih baik lagi, pendidikan yang tinggi, no problem gitu. Itu pasti impian kita semua. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin ada apa namanya pendidikannya SMA ataupun cuma D1 atau D3, jangan jadi batasan juga buat kita untuk nggak bisa explore kebiasaan, karena yang pasti kalau dari banyak juga yang punya ijazah katanya kerjanya nggak bisa, iya, banyak yang nembak ijazahnya. Betul. Di gambar ijazah itu ada pistolnya gitu kan. Bukan gitu Pak, nembak bikin ijazah. Iya. Oh ya, tadi lucu juga nih. Memang benar Bayu ijazahnya SMA, nggak ada ijazah SMA. Itu gimana lulusnya dulu? Emang belum lulus SMA? Enggak, saya sempat dapat ijazah SMA, terus sempat bekerja sebagai SPG waktu itu di Bandung, tapi kantor yang punyanya itu headquarternya ada di Jakarta, dan saya diminta ijazah aslinya waktu itu. Asli dikasih? Asli dikasih? Asli? Ya Allah, bisa begitu? Hilang? Hilang? Saya nggak menanyakan lagi setelah 7 tahun, oh ya ijazah saya ada di Mbak ini gitu. Saya sempat ngabarin, Mbak gimana ijazah saya? Oh ada di kantor. Tapi udah lama-kelamaan ya lupa ya udah lupa. Akhirnya saya mencoba berpeluang untuk cari pekerjaan yang tanpa ijazah apa ya. Kira-kira akhirnya saya memutuskan bikin portfolio fotografi, portfolio videografi yang tanpa dilihat hasil dari ijazahnya gitu. Seperti itu. Ya kita kan sebagai orang tua mau the best untuk anak kami gitu. Saya sangat setuju sekali dengan Mbak Fenita tadi bilang edukasi atau ilmu pendidikan juga sangat penting. Setuju banget, sangat setuju banget. Saya jealous malah sama mereka yang sekolah tinggi, jealous banget. Iya, tapi semua terbayarkan dengan experience yang sudah dialami oleh Mas Bayu juga ya. Oke, nah sekarang ini juga kita penasaran banget kan, karena kita dengar kabar bahagia bahwa Clara sekarang sedang mengandung. Udah berapa bulan Clara? Sekarang 5. Oh udah 5 bulan. 5 bulan. Nah ini gimana nih? Apakah memang dari awal sempat tunda dulu atau emang baru dapatnya sekarang? Karena ya seperti saya tadi bilang, saya waktu tinggal di Indonesia sebenarnya Bayu selalu bilang saya mau punya anak, dan saya juga tahu saya mau punya keluarga, bikin keluarga sama Bayu. Tapi karena tinggal di Indonesia bukan momennya, jadi ditunda. Dikunci dulu. Terus setelah pindah ke Spanyol, yang terjadi adalah 1 tahun pertama, ya mau nggak mungkin datang langsung ke satu negara berbeda. Saya waktu itu bantu Bayu untuk adaptasi ke sini, maksudnya belajar semua, buka rekening baru, banyak, sibuk intinya. Setelah itu sebenarnya di sini di Spanyol budayanya kayak gini, kalau kamu mau punya anak, saya bisa bilang, saya jujur, kayaknya nggak semua orang bisa, nggak semua orang siap untuk struggle sama seperti kita, karena Bayu kan udah 4 tahun pernikahan gitu. Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama waktu itu di antara para wanita bule-bule itu kepilihnya Clara, sebabnya apa? Satu, kedua, setelah perjalanan ini apa yang membuat tambah makin jatuh cinta? Pertama, awal ketemu Clara, saya tidak cinta sama Clara, dan Clara bukan orang yang saya inginkan.